Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan mikrobiologi jamur dalam farmasi dan bioteknologi serta uji angka kapang khamir. Berikut anggota tim dari kelompok 3. Oke, jadi yang pertama adalah definisi dan pentingnya jamur dalam produksi asam organik. Definisinya, jamur adalah mikroorganisme eukariotik yang mampu memfermentasikan senyawa organik, terutama karbohidrat, menjadi berbagai asam organik melalui aktivitas enzimatik dan jalur metabolisme tertentu. Terus, fungsi jamur itu apa sih? Nah, fungsi jamur berperan penting karena efisien, mudah dibudidayakan, dan mampu menghasilkan asam organik dalam jumlah besar. Beberapa jamur menghasilkan asam organik bernilai tinggi seperti asam sitrat, asam laktat, asam glukonat, dan banyak digunakan dalam industri pangan, farmasi, dan juga kimia. Selain itu, produksi menggunakan jamur bersifat ramah lingkungan dan memanfaatkan bahan baku terbarukan. Slide ini menunjukkan perbandingan metode produksi asam organik menggunakan jamur dan bakteri. Jamur seperti Aspergillus dan Penicillin mampu menghasilkan asam dalam konsentrasi tinggi, lebih tahan pada pH asam, dan prosesnya stabil meskipun waktu fermentasi lebih lama. Sedangkan bakteri seperti Lactobacillus bekerja lebih cepat tetapi membentukkan kondisi steril yang ketat dan lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kerana itu, pemilihan metode disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh spesies jamur produksi asam organik. Untuk contoh spesiesnya tentunya ada sangat banyak, namun di sini kami menampilkan beberapa. Contohnya, seperti untuk genus Aspergillus, ada contoh jamur Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan Aspergillus terreus. Untuk genus Rhizopus, ada jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus nigricans. Lalu untuk genus Penicillium, ada jamur Penicillium chrysogenum dan Penicillium simplicisium. Lalu untuk jenis jamur lain ada Phanerocat chrysosporium, Saccharomyces cerevisiae, dan masih banyak jenis jamur lainnya. Perkenalkan, nama saya Rena Patricia dengan NIM 2515010009. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait variasi asam organik dan jamur penghasilnya melalui proses fermentasi. Yang pertama ada asam sitrat dan asam glukonat yang umumnya dihasilkan oleh Aspergillus niger dan Yarovia lipolytica yang banyak dimanfaatkan di industri pangan dan juga farmasi. Lalu ada asam itakonat diproduksi oleh Aspergillus terreus yang penting sebagai bahan baku polimer. Lalu ada asam malat yang dihasilkan oleh Aspergillus spp dan Saccharomyces cerevisiae. Sedangkan asam fumarat diproduksi oleh Rhizopus. Sementara itu, ada asam oksalat yang dihasilkan oleh Aspergillus niger dan Phanerocoeate cirrhosporium. Perbedaan jenis jamur ini mempengaruhi jenis asam organik yang dihasilkan dan juga aplikasinya di industri. Baik, setelah kita mengetahui beberapa variasi jamur asam organik, di sini saya, Sharon Sabila, akan menjelaskan mengenai mekanisme produksi jamur asam organik. Nah, mekanisme produksi jamur asam organik itu dia terjadi melalui jalur metabolik, aerobik ataupun anaerobik, artinya bisa dengan oksigen ataupun tanpa oksigen, tergantung dari spesiesnya. Untuk mekanisme utama melibatkan yang pertama fermentasi dan jalur metabolik, kemudian yang kedua ada faktor pendukung. Untuk mekanisme jalur metabolik, awalnya jamur akan mengkonversi substrat karbohidrat, misalnya seperti glukosa ataupun sukrosa, kemudian menjadi asam organik melalui apa? Melalui jalur glikolisis atau juga siklus asam trikarboksilat atau yang kita kenal dengan sebutan TCA cycle. Nah, pada kondisi ini, energi akan dihasilkan dari respirasi tadi. Kemudian, jika ada kelebihan karbon, akan diubah menjadi produksi asam. Misalnya, kita dapat temukan pada spesies Aspergillus niger. Kemudian sebaliknya, jika fermentasi anaerobik, seperti yang dilakukan oleh Rhizopus oryzae, maka glukosa akan dipecah menjadi asam laktat melalui namanya jalur IMP. Nah, ini tuh bisa menghasilkan energi ATP tanpa oksigen. Kemudian selanjutnya untuk faktor pengatur. Ada enzim kunci, misalnya seperti pirufat karboksilase atau fumarase. Dia berperan untuk konversi intermediat metabolik. Selanjutnya, untuk stres lingkungan, misalnya ketika jamur mengalami kondisi kadar oksigen rendah atau di lingkungan pH tinggi, maka nantinya produksi asam ini akan berfungsi sebagai pertahanan agar pertumbuhan jamur bisa dioptimalisasikan. Dan yang terakhir, jika produksi bersifat sekunder, maksudnya apa? Maksudnya setelah fase pertumbuhan eksponensial, nantinya akan dipengaruhi oleh genetik jamur serta kondisi kultur.
Nah, prosesnya tuh efisien. Kenapa? Karena jamur dapat menggunakan limbah-limbah industri, misalnya seperti molase sebagai substrat, dan menghasilkannya dalam jumlah yang cukup tinggi. Misalnya, bisa dalam jumlah 100-200 gram per liter asam sitrat yang dihasilkan oleh Aspergillus niger. Perkenalkan, nama saya Gratia Miracle dengan NIM 251501022 akan menjelaskan faktor-faktor yang mendukung kondisi optimal bagi pertumbuhan jamur asam organik. Yang pertama adalah suhu. Jamur asam organik akan efektif atau optimal tumbuh pada suhu 25-35 derajat Celcius. Sebagai contoh adalah Aspergillus niger yang optimal pada suhu 30 derajat Celcius dan Rhizopus oryzae yang optimal pada suhu 28-32 derajat Celcius. Hal ini berkaitan dengan metabolisme, enzim-enzim, serta mendukung reproduksi dari si jamur. Kemudian pada suhu 40 derajat Celcius ke atas, hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan bagi si jamur. Kemudian yang kedua adalah pH. Jamur asam organik efektif pada pH 2,5 hingga 5, yakni pH asam untuk menurunkan tingkat kompetisi dengan organisme lain yang hidup pada pH netral seperti 6,5 sampai 7,5. Sehingga hal ini akan membuat si jamur dapat memperoleh nutrisi lebih banyak dari lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi oksigen. Jamur asam organik akan tumbuh dengan baik pada kadar oksigen yang tinggi karena oksigen diperlukan sebagai akseptor elektron di mitokondria untuk produksi asam organik. Dan yang keempat adalah nutrisi dan substrat yang diperlukan seperti karbon, nitrogen, mineral, dan rasio karbon-nitrogen. Yang terakhir adalah kondisi kultur. Bioreaktor diperlukan bagi jamur asam organik untuk memastikan pasokan oksigen serta pasokan nutrisi bagi si jamur cukup dan memadai untuk tumbuh. Dan waktu inkubasi. Waktu inkubasi yang terlalu cepat akan menyebabkan pertumbuhan jamur yang tidak maksimal, serta waktu inkubasi yang terlalu lama akan menyebabkan terjadinya penurunan nutrisi serta kontaminasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan mutan jamur untuk memperoleh hasil asam dari jamur yang lebih optimal. Saya Saskia Anggerini dengan NIM 251501040. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi jamur dalam produksi asam organik di bidang industri. Yang pertama ada asam sitrat atau Aspergillus niger. Digunakan secara luas dalam industri makanan dan minuman sebagai pengatur keasaman dan pengawet. Dalam industri kosmetik digunakan untuk mengatur pH dan dalam deterjen sebagai agen pengelat atau chelating agent yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah asam laktat atau Rhizopus oryzae. Selain untuk mengawetkan makanan, aplikasi industrinya juga paling sering adalah revolusioner sebagai bahan baku bioplastik atau PLA, polylactic acid, yang dapat hancur secara alami di tanah. Industri medisnya digunakan dalam pembuatan benang bedah yang dapat terserap tubuh dan sistem pelepasan obat terkendali. Yang ketiga ada asam itokonat atau Aspergillus terreus, berperan penting dalam industri polimer dan plastik. Asam ini digunakan untuk membuat serat sintetis, karet SBR, dan pelapis kertas karena sifatnya yang dapat terurai secara hayati atau biodegradable. Yang keempat ada asam glukonat atau Penicillium rhizogenum, digunakan dalam industri farmasi sebagai pembawa kalsium dalam suplemen dan industri konstruksi sebagai campuran beton untuk memperlambat waktu pengerasan. Baik, saya akan menjelaskan tentang keunggulan ekonomi dan keberlanjutan. Yang pertama, profit dari limbah atau ekonomi sirkular, seperti mengubah limbah pertanian menjadi bahan baku dan mengubah biaya pembuangan menjadi keuntungan produk. Yang kedua, efisiensi biaya produksi, seperti hemat energi, fermentasi suhu rendah dalam 25-30 derajat Celcius, bukan suhu tinggi, dan tanpa katalis mahal, jamur bekerja otomatis menggunakan enzim alaminya sendiri. Yang ketiga, daya saing di pasar hijau global, seperti produk biobased, yang memiliki harga jual premium di pasar internasional dan memenuhi standar keberlanjutan global untuk industri makanan dan plastik. Yang keempat, kemandirian ekonomi, seperti substitusi impor yang tidak lagi bergantung pada pasokan kimia luar negeri dan harga stabil yang tidak terpengaruh fluktuasi harga minyak bumi dunia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi jamur dalam bioteknologi berkelanjutan dan inovasi masa depan. Yang pertama, itu ada integrasi jamur bioenergi. Jamur memiliki kemampuan untuk memecah bahan organik yang kompleks, sehingga sering dimanfaatkan sebagai yang pertama, degradasi lignoselulosa.
Degradasi lignoselulosa adalah proses pemecahan material tanaman tersusun dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa menjadi komponen yang sederhana. Yang kedua ada produksi biogas, dan yang ketiga adalah pengelolaan limbah. Terima kasih. Nah, yang kedua, inovasi CRI-SPR meningkatkan yield dari limbah biomasa. Teknologi CRI-SPR atau Closure Regularly Interstage Short Palindromic Repeat memungkinkan modifikasi genetik yang presisi pada organisme termasuk jamur. Dengan mengoptimalkan genetik jamur, kita bisa mengubah tumpukan sampah organik menjadi sumber daya ekonomi yang tinggi dengan tingkat presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi ini. Produksi asam organik pakai jamur itu cara yang efisien dan ramah lingkungan. Jamur kayak Aspergillus niger dan Rhizopus orzae bisa mengubah substrat murah, bahkan limbah pertanian, jadi asam organik bernilai tinggi seperti asam sitrat, glukonat, dan laktat lewat proses fermentasi. Kelebihannya banyak, biaya produksi murah, yield tinggi, bisa pakai limbah sebagai bahan baku, dan prosesnya stabil. Kondisi optimal seperti suhu 25-35 derajat Celcius, pH terkontrol, dan nutrisi cukup penting banget buat hasil yang maksimal. Secara ekonomi, metode ini menguntungkan karena mengubah limbah menjadi profit, hemat energi, dan produknya laku di pasar global, terutama untuk industri pangan, farmasi, dan plastik biodegradable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa sarannya. Nah, yang pertama ada pengembangan produksi. 1. Optimasi strain jamur agar lebih produktif. 2. Coba eksplorasi limbah lokal sebagai substrat murah. 3. Memakai bioreaktor otomatis buat produksi skala besar. Nah, yang kedua yaitu aspek bisnis. 1. Lakukan studi kelayakan ekonomi yang detail. 2. Cari partner dari industri yang butuh asam organik. Yang ketiga, urus sertifikasi produk organik buat harga jual lebih tinggi lagi. Nah, yang ketiga yaitu keberlanjutan. 1. Di mana terapkan konsep zero waste dengan manfaatin semua limbah fermentasi. 2. Kurangi penggunaan air dan energi. Yang terakhir, riset lanjutan tentang kokultur jamur dan diverifikasi produk. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di komennya.